Oke, kembali lagi bersama kami dari kelompok 2. Nah, langsung saja perkenalkan, nama aku Rijal Jonathan dengan NIM 24 10 12 19. Saya Albertus Jadi Kurniawan dengan NIM 24 10 10 17. Saya Evelyn Cassandra Prasyani dengan NIM 24 10 10 36. Saya Nasa Valentina Nova dengan NIM 24 10 12 14. Saya Noberta Yati dengan NIM 24 10 10 77. Saya Anastasia Mela Saputri dengan NIM 24 10 11 32. Nah, oke, langsung saja ke diskusi kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, menurut kita, apa sih komunitas yang iman yang hidup di zaman sekarang itu? Nah, buat saya itu komunitas iman yang hidup itu komunitas yang bergerak, bukan cuma kumpul terus foto-foto dan lalu selesai. Tapi ada juga pertemuan rohani, ada relasi yang jujur dan semangat berjalan bersama. Nah, betul kata Dodi tadi, yaitu komunitas yang hidup itu terasa hangat. Kita datang bukan karena kewajiban, tapi karena merasa dicintai dan diterima. Dan tiap komunitas yang hidup itu punya arah, ada visi dan ada misi. Kita tidak berkumpul bukan tanpa tujuan, tapi sama-sama mengejar kedalaman iman. Misalnya, waktu kita ikut kelompok sharing atau doa, tujuannya bukan cuma berkumpul aja, tapi saling menguatkan supaya makin mengenal Tuhan. Jadi, setiap pertemuan itu terasa berarti, ada semangat, ada perubahan, dan kita sadar kalau iman itu bertumbuh bareng-bareng bukan sendirian. Oke, nah tadi kan di komunitas itu banyak sekali iman yang hidup ya. Nah, di zaman sekarang itu kan banyak sekali anak muda yang tidak mau ikut komunitas. Menurut kalian sih komunitas apa yang bisa membantu mereka itu terlibat aktif kembali? Kalau saya mengikuti komunitas yaitu OMK. Nah, di sini kita pasti tahu apa sih itu OMK. Nah, dan komunitas ini kita tidak cuma datang berfoto-foto seperti yang sudah dikatakan, tapi benar-benar membangun relasi dengan sesama. Di sana kita belajar untuk saling berbagi iman dan saling mendoakan. Jadi, lewat kebersamaan itu, iman yang mungkin sempat lemah bisa bertumbuh dan makin dikuatkan lewat pengalaman bersama teman-teman seiman. Jadi, saya tuh punya satu contoh di dalam OMK kami. Nah, dalam OMK kami itu ada kegiatan yang namanya Ponglo Rohani atau camping rohani. Nah, di situ bukan hanya OMK dari stasi kami, tetapi gabungan dari beberapa stasi dari paroki kami. Nah, dalam camping rohani atau pongli rohani itu ada 3 malam. Nah, di situ kita bisa membangun relasi. Kita tidak hanya berkumpul dengan satu OMK, satu stasi, tapi kita dicampur, digabung. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa berbagi iman kepada mereka, dan di situ kita juga mendapat banyak pengajaran iman yang mungkin bisa menguatkan jika iman kita melemah. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di zaman sekarang kan anak muda itu banyak sekali yang cenderung tidak mau ikut kegiatan. Nah, tantangan menurut kalian apa sih tantangan anak muda itu yang mereka itu cenderung tidak mau ikut komunitas karena mereka tuh sibuk-sibuk sendiri, ada yang pergi ke kafe, ada yang main game. Nah, itu tantangannya menurut kalian apa? Kalau menurut saya yang pertama itu ya tantangannya itu kesibukan. Nah, semua orang itu punya jadwal yang padat. Akhirnya mereka sulit hadir dan sulit membangun relasi yang mendalam. Kan seperti yang kita ketahui, banyak sekali kesibukan orang-orang zaman sekarang ini. Ada yang sibuk dengan kuliahnya, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, dan ada juga yang sibuk dengan dunianya sendiri. Yang seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z seperti kita, banyak yang sibuk dengan dunia mereka sendiri, sibuk dengan hal-hal mereka sendiri. Kayak di rumah mereka sibuk main game, kayak nonton scroll TikTok. Mereka itu nggak mau berbaur, nggak mau membangun relasi. Kayak gitu sih. Oke, kalau menurut saya juga budaya individualitas juga berpengaruh ya. Karena kadang kita lebih milih nyaman sendiri atau takut terbuka karena takut dinilai. Ada tipe anak muda yang susah sekali mau berbaur. Mungkin karena dia hanya nyaman, terbuka sama teman yang dia rasa cocok sama dia. Dan juga mungkin ada anak yang udah coba berbaur tapi nggak diterima sama orang-orang sekitarnya. Oke. Dan satu lagi, gampang tersinggung. Zaman sekarang salah bicara sedikit bisa panjang urusannya. Maka penting untuk punya hati yang lapang. Maka dari itu, sebuah komunitas itu sebenarnya itu harus sebuah dengan akal yang
sehat dan sebuah kejujuran yang dimana kalau kita coba membentuk persaudaraan sejati itu, maka komunitas itu harus diakali dengan sebuah kejujuran dan keakal budian yang dimana itu bukan hanya untuk basa-basi, agar komunitas ini bisa terwujud dengan persaudaraan yang baik. Oke, nah kita membahaskan tantangan nih di zaman sekarang. Tadi ada yang menjelaskan tantangan yang sibuk sendiri, terus ada yang budaya individualitas, ada juga yang gampang tersinggung. Nah, bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah tersebut di anak muda zaman sekarang? Baik, kalau menurut saya, cara mengatasinya yang di zaman sekarang ini, menurut saya itu adanya sebuah psikologi kerohanian yang dimana ketika kita sudah membuka psikologi kerohanian terhadap orang-orang yang sibuk kerja, tidak ingat waktu untuk berkomunitas iman. Nah, itu penting sekali di dalam kita berpsikologi. Kita tanyakan ke mereka, kita mendekatkan diri kepada mereka. Kenapa sih kamu tuh tidak mau ikut? Walaupun ya kita tahu di dalam dunia global ini, kita tahu bahwa dunia itu banyak kesibukan, tetapi walaupun lebih banyak kesibukan, orang-orang tuh masih bisa menyempatkan diri dia untuk bisa bergabung dalam sebuah komunitas. Tapi kita tanyakan lagi, apa sih alasan mereka itu tidak mau? Pasti mereka itu akan mengutarakan isi hati mereka dalam sebuah psikologi kerohanian. Nah, gimana kalau OMK tuh jawabannya ya malas gitu, malas aja. Kan mengikuti kegiatan OMK gitu kan nggak dapat apa-apa. Dapat sih pengalaman, nggak ada banyak orang itu nggak terlalu penting. Nah, gimana kalau faktornya malas gitu? Itu sih menurut saya kembali pada pribadi masing-masing ya, bagaimana dia itu mau melibatkan diri dalam hal ya, komunitas itu bisa disebut dengan hal yang positif. Nah, bagaimana dia ingin terlibat, harusnya ada rasa ingin untuk bisa bergabung ya. Kayak nggak mungkin kan kayak cuman coba-coba juga, kalau coba-coba juga kan paling sebentar. Gimana rasa ingin dalam diri dia yang bisa membuat dia mau bergabung dalam sebuah komunitas seperti itu. Kalau menurut saya, kalau emang orang itu tahu makna OMK yang sebenarnya itu apa, pasti dia merasa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan OMK itu penting sih. Ya, penting dan sangat seru. Ya. Nah, jadi tantangannya itu banyak sekali. Yang tadi disebutkan ada kesibukan, terus ada individualitas, terus gampang tersinggung, ada juga anak-anak yang malas. Nah, di zaman sekarang itu kemalasan itu dapat kita temui, banyak sekali kita temui di mana-mana. Tentunya untuk mengatasi masalah itu, tadi kan sudah dijelasin dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita di dunia zaman sekarang. Nah, menurut aku, di zaman sekarang untuk mengatasi masalah itu kan dengan kesibukan itu kan pasti ada kegiatan kita tersendiri. Nah, di sosial media kan banyak sekali tuh kegiatan-kegiatan yang bisa membangun atau mempercayai diri kita sendiri kan, membangun iman. Dengan suatu kegiatan kayak menonton film rohani atau renungan atau pelayanan gitu. Nah, di situ kita bisa membangun relasi juga, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan online, komunitas-komunitas online juga banyak. Satu, kalau gampang tersinggung, dekat aja sama Tuhan, kayak doa-doa adorasi, adorasi. Nah, di situ juga kita bisa mendekatkan diri agar tidak bisa gampang tersinggung gitu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini kan hidup bersaksi, iman yang berubah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman. Nah, bersaksi itu seperti apa sih dalam konteks komunitas? Kan kita tahu di komunitas itu erat sekali dengan persaudaraan. Pasti di salah satu komunitas itu teman-teman pernah melakukan suatu kesaksian. Nah, bagaimana sih menurut teman-teman dan seperti apa sih konteks bersaksi itu di zaman sekarang? Nah, kesaksian itu bukan cuma ngomong soal Tuhan, tapi hidup seperti murid Tuhan. Cara kita bersikap, bekerja, mencintai sesama itu semua adalah kesaksian. Betul, komunitas yang saling mengasihi itu sendiri sudah jadi kesaksian. Orang yang melihat bisa berkata, wah, saya mau juga punya komunitas seperti itu. Jadi, kesaksian itu sangat penting. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dari bagaimana kita hidup, bagaimana kita menanggapi masalah, dan bagaimana kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menurut saya, kesaksian itu tidak cukup hanya diucapkan lewat kata-kata.
Mengapa? Karena orang itu akan lebih percaya kalau mereka bisa melihat bukti nyata dari kehidupan kita. Jadi, kalau kita ngomong tentang kasih, ya harus kelihatan dari tindakan kita. Bagaimana cara kita membantu, mendengar, dan hadir untuk orang lain. Karena kesaksian sejati itu bukan cuma diceritakan, tapi dijalani. Oke, kesaksian juga bisa lewat tindakan kecil, misalnya seperti ikut pelayanan sosial, mengunjungi anggota yang sakit, atau memberi waktu untuk mereka yang membutuhkan. Ini contohnya ini seperti kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk, kita ada teman-teman yang lain, si itu sakit ya, ayolah kita jenguk sama-sama yuk. Atau misalnya ada teman yang kelihatannya lagi ada masalah nih, yang gitu gini, kita tanya ada apa, cerita lah kalau ada masalah. Kadang juga kesaksian terbesar justru lahir dari saat kita lemah. Ketika kita tetap percaya dan saling menopang, orang melihat kekuatan iman dalam diri kita. Tapi jangan lupa sebuah kesaksian itu harus kita wartakan dan bersaksi di tengah umat Tuhan, yang dimana kita itu harus bersaksi tidak dibuat-buat, tetapi itu harus di dalam perasaan dan hati kita untuk mengutarakan agar sebuah kesaksian ini tersampaikan ke dalam hati mereka. Oh, benar sekali. Nah, kesaksian itu banyak sekali kita dapati, mau di dalam keluarga, mau di dalam masyarakat. Itu banyak sekali kesaksian yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini kan menjaga komunitas tetap hidup. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menjaga komunitas yang tetap hidup dan tidak hanya semangat di awal saja? Nah, terkadang kan seseorang itu biasanya atau anak muda lah mengikuti kegiatan itu pastinya semangatnya di awal-awal saja. Kalau dari akhir-akhir itu pasti kayak melemah, pudar semangatnya. Itu bagaimana? Nah, menurut saya harus punya kegiatan yang bermakna, di mana bukan cuma rutinitas, tapi kegiatan yang menghidupkan sharing hidup dan doa bersama atau aksi pelayanan. Dan kepemimpinan juga sangat penting. Pemimpin itu melayani, bukan merintah. Pemimpin mau mendengar, bukan merasa paling benar. Jadi, peran pemimpin ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena pemimpin ini yang bisa mengayomi anggotanya untuk bisa melakukan sebuah komunitas. Menurut saya kreativitas juga sangat dibutuhkan sih. Karena anak-anak muda ini perlu ada kegiatan yang relevan dengan situasi saat ini. Seperti melakukan podcast seperti kita sekarang ini, refleks mini, diskusi film rohani, dan bikin rohani. Karena anak-anak muda ini sangat mungkin sulit ya, agak sulit dipahami. Jadi, gimana sih cara agar OMK ini bisa menciptakan banyak hal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman pada sekarang? Nah, di dalam komunitas juga jangan lupa dikelilingi humor atau bercanda ria dan dengan teman-teman satu komunitas agar suasananya tidak tegang-tegang amat gitu. Dan kadang kita perlu ketawa bersama biar suasananya lebih adem gitu, lebih terasa kebersamaannya. Intinya komunitas yang hidup itu harusnya ada sebuah kasih, komitmen dan kegembiraan di dalam sebuah komunitas yang ingin kita hidupi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dengan kita bahas apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada hari ini, semoga komunitas iman yang hidup bertumbuh dalam kasih persaudaraan nyata dapat diperhatikan maupun diterima dalam kesaksian bukan hanya kita tetapi cara hidup kita sehari-hari. Nah, komunitas itu tetap hidup jika ada komunitas yang berkreativitas, berendah hati. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berdiskusi, bersharing bersama pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time, teman-teman. Bye.